Shalom teman-teman yang dikasih Tuhan, bertemu kembali dengan saya Kersogo di channel ini. Bagaimana kabar kita semuanya? Semoga kita tetap sehat-sehat saja. Amin. Ya, di kesempatan ini saya akan mengajak kita mendengarkan satu cuplikan video dari seorang mu'alaf ya. Mu'alaf ini mengaku bahwa dia adalah mantan misionaris dan pernah belajar STT di 7 negara. Berarti bukan orang biasa ini Bapak ini ya. Karena dia belajar di 7 negara dan negara yang dia kunjungi untuk belajar tersebut adalah negara-negara yang besar dan negara-negara yang hebat. Nah, kita akan mendengarkan pernyataan cuplikan video dari Pak Ustadz yang sudah mu'alaf ini ya. Mari kita dengarkan cuplikan video berikut ini. Satu universitas tidak, tapi MBA singkatan mantan budak Angon alias pendeta, ya kan, pendeta budak Angon. MM-nya mantan misionaris. Pendidikan sekolah Alkitab saya di 7 negara. Jadi lamun di Islam masantren meureun. Yang pertama saya mengambil STT, sekolah tinggi teologi di Beijing. Yang kedua di Belanda, ketiga di Vatikan, keempat di Jerman, kelima di Australia, keenam di Venezuela, ketujuh di Korea. Kan orang Korea sih ngadengin. Dan selama 6 bulan saya dididik di Amerika, tepatnya di Boston, untuk mengikuti strategi misionaris. Sepulang dari Amerika kembali ke Indonesia, bergabung dengan Dewan Gereja Indonesia dengan tugas untuk menghancurkan Islam atau untuk mengkristenisasikan Indonesia. Kenapa ini bisa terjadi? Sedangkan kita diciptakan oleh Allah dengan berjuta-juta sel yang ada di otak kita, tapi bisa terbunuh oleh Yahudi dan Nasrani. Dulu tugas saya untuk menghancurkan orang Islam, yang pertama dengan makanan yang dimakan oleh ibu dan bapak harus mengandung minyak babi. Iya sih waspada. Karena orang Yahudi dan Nasrani mempunyai dogma tersendiri di dalam Alkitab. Harus cerdik bagaikan merpati, licin bagaikan ular. Oke, teman-teman yang dikasih Tuhan, demikianlah cuplikan video dari mantan misionaris yang belajar di 7 negara. Gimana menurut Anda? Apakah Anda percaya dengan apa yang disampaikan oleh mantan misionaris ini? Nah, itulah sebabnya dalam judul video ini teman-teman saya beri judul puluhan ribu orang dibohongi oleh mu'alaf ini. Karena videonya itu di-upload di YouTube dan ditonton oleh ribuan, bahkan mungkin ada yang sampai ratusan ribu orang mendengarkan video Pak Ustadz ini. Nama Ustadz ini adalah Ustadz Romad ya. Jadi dia mengungkapkan seperti apa yang sudah kita dengarkan di dalam video di awal tadi. Dia belajar di 7 negara. Negara yang dia kunjungi yang pertama untuk belajar STT itu adalah di Beijing. Nah, kalau dia belajar di Beijing, pasti dia paling tidak mengertilah bahasa Mandarin ya. Karena dia belajar di Beijing itu pasti menggunakan bahasa Mandarin. Dan yang kedua adalah dia belajar di Belanda. Nah, di Belanda ini adalah tempat belajar yang baik juga karena di situ ada gereja-gereja Protestan, Calvinis, dan gereja-gereja yang hebat di sana ya, karena di situ juga banyak misionaris datang ya, misionaris dari Belanda datang ke Indonesia. Dan Bapak Roman ini belajar di sana. Lalu yang ketiga adalah dia belajar di Vatikan. Sejak kapan ada STT di Vatikan ya? Lalu yang keempat adalah dia belajar di Jerman ya. Jadi bolak-balik dari Beijing, Belanda, Vatikan, Jerman. Nah, di Jerman ini banyak sekali misionaris yang mungkin datang ke Asia dan mereka bahkan mati syahid ya untuk Injil, untuk Kristus ya. Nah, Pak Roman ini belajar di sana katanya ya. Lalu dia katakan juga dia belajar di Australia, di Venezuela, dan juga di Korea. Yang terakhir itu di Korea. Kita tidak tahu Korea mana ya. Apakah Korea Selatan atau Korea Utara? Jangan-jangan di Korea Utara. Mungkin kalau dia belajar di sana ya mendapatkan ilmu lah ya. Tapi kalau di Korea Utara mungkin akan ditembak. Ya, jadi saya sangat tidak percaya dengan apa yang disampaikan oleh beliau ini karena nampak sekali bahwa itu hanya
bohong belaka ya, dan itu hanya untuk menarik orang supaya didengar dan supaya orang percaya kepada dia dan supaya dia dipakai untuk berceramah. Lalu di akhir dia mengatakan bahwa sebelum dia pulang ke Indonesia, dia dibentuk dulu 6 bulan di Boston, di Amerika. Setelah itu dia pulang ke Indonesia dan bergabung dengan DGI, Dewan Gereja Indonesia. Tujuannya hanya satu, untuk menghancurkan Islam. Karena dulu katanya sebelum dia mungkin sekolah dan dia punya misi untuk menghancurkan Islam itu dengan cara memberi mereka makan minyak yang mengandung minyak babi ya. Dan dia nggak tahu rasa daging babi ya. Enak begitu ya. Kalau ada bakar, rica-rica, dipanggang, pasti enak. Ini babi lagi disalahkan ya. Minyak babi ini terus disalahkan ya. Padahal kalau kita perhatikan ya, makanan daging babi ini sehat bagi mereka yang menyukai daging babi. Tapi kalau Anda tidak makan juga ya tidak apa-apa ya. Nah, Pak Roman ini katakan tadi dia belajar di Boston dulu, baru dia pulang dan setelah itu dia bergabung dengan DGI. Kalau Anda perhatikan nama beliau di Dewan Gereja Indonesia itu tidak akan muncul, tidak akan ketemu karena tidak ada namanya di sana. Dan orang-orang di DGI bahkan para pendeta senior tidak mengenal Bapak Roman ini ya. Apa yang mau saya katakan di dalam video ini? Kebohongan yang diulang-ulang harus di-counter dengan kebenaran yang juga harus disampaikan berulang-ulang. Apa yang disampaikan oleh Bapak Roman ini adalah bukan kebenaran. Semua itu hanya karangan beliau, hanya untuk mencari simpati perhatian orang. Karena itu kita juga harus menjawab dia dengan kebenaran. Kebohongan harus di-counter dengan kebenaran dan terus berulang-ulang. Nah, itulah sebabnya kami Apologet Kristen harus menjawab ini supaya orang tidak terpengaruh. Lalu bukti bahwa dia tidak pernah belajar di 7 negara itu terlihat di akhir video tadi teman-teman. Kalau teman-teman menyimaknya, dia mengutip satu dogma dia katakan di dalam Alkitab katanya ya. Dia katakan cerdik bagaikan merpati dan licik bagaikan ular. Bagaimana Anda bisa melihat ini adalah level orang yang pernah katanya belajar di 7 negara. Sedangkan ayat Alkitab saja dia tidak hafal. Coba, dia katakan cerdik bagaikan merpati dan licik bagaikan ular. Padahal tidak seperti itu ajaran di dalam Alkitab. Di dalam Matius pasal 10 ayat 16, lengkapnya seperti ini. Lihat, aku mengutus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Itu adalah pernyataan Tuhan Yesus kepada orang percaya supaya mereka tatkala ditempatkan di tengah dunia, mereka digambarkan seperti domba di tengah serigala. Karena itu mereka harus hidup cerdik seperti ular, tapi tulus seperti merpati. Tapi ingat baik-baik ya, kita tidak boleh cerdik tapi tidak tulus. Kita harus cerdik, bijak, tapi juga kita harus tulus supaya kebenaran terus terpancar melalui kehidupan kita. Jadi ayat seperti ini saja Bapak Roman ini tidak hafal. Bagaimana bisa mengaku bahwa dia adalah misionaris dan belajar di 7 negara? Itu semua bohong. Ya, dari video yang sudah kita saksikan justru membuktikan bahwa dia tidak belajar teologi. Atau lebih jauh lagi, dia bukan orang Kristen tapi hanya mengaku dia orang Kristen. Kiranya video ini boleh memberikan edukasi bagi kita. Tuhan memberkati kita semua. Tetap sehat. Shalom.